Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu kembali dengan aku Dayang Vidiristanti. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang disebut STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Agar kita lebih mengenal apa yang disebut dengan STP marketing, coba perhatikan pembahasan berikut yuk. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik kebutuhan ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Nah, jenis segmentasi pasar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentasi perilaku atau pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Yang kedua, ada segmentasi demografis atau pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga segmentasi psikografis atau pengelompokan konsumen yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis dari pelanggan tersebut. Dan yang terakhir ada segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Kemudian segmentasi itu juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya mengenali kompetitor bisnis. Salah satu tujuan segmentasi pasar adalah untuk mengenali berbagai kompetitor bisnis teman-teman. Pasalnya, ketika teman-teman mengetahui segmen mana yang digeluti, tentu teman-teman akan melihat siapa dan berapa kompetitornya. Kemudian, hal ini juga bisa menjadi acuan dasar untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Teman-teman dapat menentukan strategi yang dipelajari, contohnya ataupun mengevaluasi berbagai teknik pemasaran dalam menarik minat pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Tujuan lain dari segmentasi pasar adalah meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Jadi, setelah mengetahui segmentasi pasar bagi bisnis, teman-teman bisa nih menerapkan layanan apa yang sesuai di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Segmentasi pasar juga ditujukan sebagai bahan evaluasi atau perencanaan perusahaan. Teman-teman akan jadi lebih mudah memahami dan mempelajari setiap strategi pemasaran yang dilakukan, sehingga dapat membuat rencana bisnis dengan baik dan cerdas ke depannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Mengapa demikian? Sebab dengan adanya pengetahuan akan target konsumen, proses marketing suatu bisnis akan jauh lebih terarah, mulai dari promosi, produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada targeting pasar. Targeting atau menetapkan target pasar yang ingin teman-teman sasar. Selain itu, target pasar juga dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Nah, dalam menentukan target atau sasaran ini, teman-teman ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Contohnya seperti ukuran. Ukuran yaitu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Kemudian ada juga profitabilitas atau segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan yang kamu mau. Bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut. Kemudian ada juga aksesibilitas atau seberapa mudah
seberapa sulit bagi teman-teman mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang akan kita lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika teman-teman harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Kemudian ada fokus pada manfaat. Jadi masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, perbedaan. Jadi harus ada perbedaan terukur antar segmen. Dan yang terakhir ada positioning pasar. Positioning dapat diartikan sebagai cara menentukan bagaimana produk atau brand teman-teman direpresentasikan dalam benak pelanggan tersebut. Tujuannya tentu agar produk atau brand teman-teman dilihat lebih unggul dari kompetitor lainnya. Caranya yaitu yang pertama, tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar teman-teman tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, teman-teman pun bisa merancang pesan yang tepat bagaimana produk atau layanan teman-teman dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Yang kedua, identifikasi Unique Selling Proposition atau USP. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan teman-teman tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa teman-teman berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lainnya. Yang terakhir, yaitu kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Jadi, teman-teman dapat memastikan dan memberikan penawaran yang lebih menarik yang sulit untuk teman-teman pelanggan teman-teman tolak. Sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi kita semua tentang apa itu segmentation, targeting, dan positioning. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.